Horsley, ada berita dari negara NATO yaitu Spanyol setelah mereka resmi membatalkan rencana pembelian jet tempur F-35 dari Amerika Serikat. Dan kini mereka tengok-tengok jet generasi kelima buatan Turki sebagai opsi alternatif. Keputusan ini muncul pada awal Agustus 2025 ketika Madrid menegaskan bahwa 85% anggaran pertahanan harus diarahkan untuk industri Eropa. Itu berarti prioritas akan diberikan kepada Eurovector Typhoon dan proyek masa depan FCAS. Sementara F-35 dianggap terlalu mahal, terlalu tertutup, dan tidak sejalan dengan arah strategis Eropa. Akibatnya, Angkatan Laut Spanyol menghadapi dilema besar. Jet Harrier yang kini digunakan di kapal hidup Juan Carlos pertama akan pensiun sekitar tahun 2030. Kalau dibiarkan kopong Angkatan Laut Spanyol itu. Dalam situasi inilah nama jet siluman buatan Turki ini mulai dibicarakan. Jet stealthy buatan Turkish Aerospace ini sudah terbang perdana pada Februari 2024. Dan meski masih dalam tahap uji coba, Turki bahkan membuka wacana mengembangkan varian kapal induk dengan sayap lipat dan hook pendaratan. Bagi Spanyol, ini bisa menjadi jembatan strategis sebelum FCAS benar-benar siap pada tahun 2040-an. Namun risikonya juga jelas. Jet buatan Turki ini masih baru, produksinya belum massal, dan varian kapal induk masih sebatas konsep. Pilihan ini pada akhirnya mencerminkan strategi diversifikasi, keluar dari bayang-bayang AS, mencari opsi yang lebih fleksibel, dan membuka peluang transfer teknologi. Menariknya, langkah Spanyol ini punya korelasi dengan Indonesia. Pada Juli 2025, Indonesia sudah lebih dulu menaikkan kontrak pembelian 48 unit senilai miliaran dolar, lengkap dengan kerjasama industri. Bedanya, Indonesia memakainya untuk angkatan udara berbasis darat, sementara Spanyol mempertimbangkan versi kapal induk. Dua konteks berbeda, tapi semangatnya sama, mengurangi ketergantungan pada Amerika Serikat dan membangun kemandirian strategis lewat kolaborasi baru. Kesimpulannya, Spanyol memang mengambil langkah berani dengan meninggalkan F-35 dan menoleh ke Turki. Jalan ini penuh risiko teknis dan politik, tapi juga membuka peluang lahirnya poros baru di dunia aviasi militer. Dan yang jelas, pilihan Indonesia terhadap jet buatan Turki ini kini tidak lagi sendirian. Spanyol pun ikut melirik, menandakan jet tempur buatan Turki ini semakin diperhitungkan di kancah global, walaupun memang belum teruji di medan laga. Dah itu ajalah berita yang bisa ku kasih ke kalian. Singkat, padat, dan sedikit jelas. Salam Horas.